Batu Besar, dan juga yang ulun hormati Guru Zainal Abidin, dan yang ulun hormati para guru-guru agama dan pemuka-pemuka agama yang ulun hormati, dan mohon ampun maaf sebesar-besarnya tidak bisa menyebutkan nama pian satu persatu. Dan juga yang ulun hormati Bapak Koramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena mana kita telah diberikan kesehatan badan, panjang umur, hingga bisa berhadir di tempat ini, yaitu Masjid Al-Mujahidin Desa Talusi, dalam rangka peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan pada tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, dengan tema menekuni hikmah perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada junjungan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan ini ulun akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah agama, yang kelima doa dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Sayyidul Fatihah. Iya, tenang. Amin. Ya, kita lanjut acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang kami mohonkan kepada Bapak Umar. Waktu dan tempat ulun persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Li
Ya, terima kasih kepada Bapak Umar yang telah menyantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala dan keberkahan, begitu pula kita yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kami mohonkan kepada Bapak Kepala Desa Talusi. Waktu dan tempat ulun persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama yang ulun hormati Al Habib Muhammad bin Ali Al Atos dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih sudah berhadir di desa kami. Yang ulun hormati Al Ustadz guru kita, Guru Abdul Basit bin Soleh dari Kelumpang Hulu, Desa Cantuk. Terima kasih sudah berhadir. Yang ulun hormati Guru Pahrul dari Gunung Batu Besar. Yang ulun hormati Guru Zainal Abidin, dan yang ulun hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di Desa Talusi. Dan tak lupa yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena mana dengan nikmatnya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat di Masjid Al-Mujahidin Desa Talusi. Salawat serta salam marilah kita selalu senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta semua pengikut beliau sampai akhirul zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang ulun hormati, di sini pertama-tama ulun ucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan pian-pian berataan di Masjid Al-Mujahidin dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulun selaku kepala desa mengucapkan terima kasih khususnya untuk Tuan Guru yang sudah berhadir memudahkan kami. Inilah desa kami, inilah warga kami. Karena mungkin jauh perbedaan di Kalimantan dengan Jawa Barat, khususnya Desa Talusi. Jalan belum diaspal. Kami mempunyai masjid, ya mungkin seperti biar lihat. Tapi insya Allah masjid Desa Talusi akan terbangun. Di samping kita, sama-sama kita lihat bangunan di samping. Sudah berapa tahun? Alhamdulillah sedikit demi sedikit. Kemarin alhamdulillah Bapak Bupati mengucurkan dana hibah khusus untuk Desa Talusi di tahun 2024 sebesar 250 juta. Mudah-mudahan dengan dana tersebut nanti kita sedikit demi sedikit bisa membangun. Jujur, untuk memperingati hari besar seperti ini, ulun selaku kepala desa merasa sedikit berkecil hati karena tempatnya. Namun harapan ulun tidak mengurangi rasa hormat, karena kita niat kita memperingati peristiwa besar bersejarah khusus untuk umat Islam. Ulun tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga Desa Talusi karena dalam beberapa hari terakhir sudah meluangkan waktunya membantu baik itu moral, material maupun tenaga untuk terselenggaranya acara hari ini. Ulun ucapkan ribuan terima kasih. Semoga amal ibadah pian nanti Allah Subhanahu wa taala yang melimpah gandakan rezeki pian. Ulun mohon maaf apabila dalam penyambutan kami terdapat kekurangan yang mungkin kurang berkenan di hati pian berataan. Mungkin ini saja sambutan ulun. Mohon maaf apabila dalam ucapan terdapat kekurangan. Ulun akhirin ucapan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa Tarusi. Baik, sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Panitia Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bapak Ahmad Zaini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Amma ba'd. Yang Allah hormati dan Allah muliakan, Al-Habib Muhammad bin Habib Ali Al-Atas, alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita yang sangat jauh dengan tempat tinggal beliau, yaitu di Jawa Barat, Sukabumi. Alhamdulillah kami ucapkan beliau selamat datang. Ya, mudah-mudahan berkat kedatangan sampeyan di sini kampung kami mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah hormati dan Allah muliakan, Al-Mukarram guru kita, Guru Abdul Basir bin Soleh dari Cantung, pengasuh Ahbabul Mustafa. Alhamdulillah beliau juga bisa berhadir beserta rombongan. Yang Allah hormati Bapak Kepala Desa kita, alhamdulillah semoga beliau sehat selalu, dimudahkan segala urusan beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti tadi bisa terwujud untuk pembangunan masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, dan yang Allah hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah juga Guru Fahrul dari Batu Besar beserta rombongan. Dan tak lupa pula yang kita hormati dan kita sayangi guru kita, Guru Zainal Abidin. Beliau sudah bersusah payah membantu dan membimbing anak-anak kita di sini. Mudah-mudahan berkat beliau para generasi-generasi kita yang akan datang bisa lebih baik dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan alhamdulillah salah satu kedatangan juga dari anggota dan Ramil. Alhamdulillah selamat datang Pak Arbai. Dan yang hormati mungkin Bapak Kapolsek atau yang mewakili beliau atau tidak ada, mungkin mudah-mudahan ada anggota mungkin yang hadir. Yang hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mujahidin, yaitu dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita mencintai, berkat kita memperingati, kita di akhir nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Di sini ulun selaku pengurus masjid sekaligus panitia Isra wal Mi'raj mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada warga Desa Tarusi yang mana kiranya sudah membantu dari awal pelaksanaan sampai terlaksananya pada hari ini. Kepada ibu-ibu wabil khusus yang begitu susah payah mempersiapkan dari kemarin sampai sekarang, dan juga bapak-bapaknya juga kekompakan. Mudah-mudahan untuk warga Tarusi semakin kompak untuk dalam kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam. Mudah-mudahan Allah selalu meridai dan memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ulun dan kami selaku panitia wabil khusus kepada rombongan Al-Habib dan Guru Basit, apabila terdapat kesalahan ataupun kehilapan baik dari segi perlayanan kami ataupun perilaku kami sekali lagi mohon ampun dan maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Mungkin
Itu saja yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada para donatur-donatur yang sudah membantu dan hingga terlaksananya acara pada hari ini. Dan ulun tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada sampean seberata. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan untuk warga desa Talusi akan lebih kompak lagi, lebih maju lagi dalam kegiatan Islam. Mari kita sama-sama gotong royong kita bangkitkan kebersamaan kita. Insya Allah pembangunan masjid pun kita berjalan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sambutan dari Ketua Panitia Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kita menginjak acara inti, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Atas. Waktu dan tempat ulun persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Jiratina wa Barakatina ya Maulana Muhammad. Tes 1 2 3. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daun salam kena kampak. Yang jawab salam kurang kompak. Pak, Bu, jawab salam kudu sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wahfadna minad dunubi wal atham warzuqna husnal khitam birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita ke Hadratullah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal, yang alhamdulillah berkatnya kita dapat berkumpul, dapat bertatap muka, bermuajahah di ini masjid yang insya Allah penuh barakah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam, baginda kita, nabi kita, manusia panutan kita, yaitu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, yang mana berkatnya kita bisa mengetahui yang namanya syariat-syariat Islam. Kita dapat mengetahui mana yang hak, mana yang batil,
mana yang halal, mana yang haram. Dan berkatnya pula kita alhamdulillah dijadikan satu umat yang dimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad adalah umat yang paling baik, umat terbaik daripada umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Dan tak lupa kepada guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, al-asatidzah wal qiyadiyat, kepada kepala desa Talusi beserta jajaran pemerintah yang lainnya, aparatur pemerintah yang alhamdulillah telah nampak hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini menjadikan asbab wasilah kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang Al-Fagir hormati dan yang Al-Fagir cintai, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan yang namanya peringatan Isra wal Mi'raj baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Pak, Bu, peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu peristiwa yang dimana peristiwa tersebut jikalau kita menggunakan akal kita, menggunakan yang namanya pemikiran kita, itu peristiwa yang mustahil, Pak, Bu. Peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat Quran ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya. Siapa yang dijalankan oleh Allah? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang dimana kalau kita menggunakan akal kita ini tidak mampu. Kenapa? Karena akal kita, otak kita ini saking kecilnya kada mampu. Ini harus kita barengi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melaksanakan sesuatu, Allah ingin menjadikan sesuatu di alam dunia, kalau kata Allah pun jadi, fayakun, maka jadilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha qadir, maha mampu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya tanpa mempunyai ayah dan ibu, mampu kada? Mampu kada? Siapa yang Allah ciptakan? Nabi Allah Adam. Kalau kita pakai pikiran kita, logika kita, masuk akal kada? Kada ada ibunya, kada ada bapaknya. Tapi kok Allah mampu, Allah mau jadi. Kemudian Allah menciptakan makhluknya mempunyai ibu saja tapi tidak mempunyai bapak. Siapa? Nabi Allah Isa alaihi wassalam. Ketika Allah menginginkan, kata Allah jadi, maka jadi. Tapi Pak, Bu, di akhir zaman ini banyak kok yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Gak mau kalah, pengen punya anak tapi kada tahu bapaknya. Bujur kada? Hati-hati itu, hati-hati.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini yang insya Allah di pagi ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menurunkan maghfirahnya, menurunkan yang namanya ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di pagi hari ini Habib mau menjelaskan mungkin bukan tentang sedikit daripada Isra wal Mi'raj. Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sangat menarik ceritanya. Jadi ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah yang namanya melaksanakan Isra wal Mi'raj, yang mana bertepatan ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan malam 27 Rajab. Malam tadi, Pak, Bu. Jadi ketika malam 27 Rajab itu baginda Nabi besar Muhammad di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Isra wal Mi'raj, ketika di pagi hari setelah Isra itu diceritakan, Pak, Bu, itu baginda Nabi besar Muhammad mengumumkan kepada masyarakat yang ada di kota Mekah. Beliau mengatakan bahwa beliau bercerita telah di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masyarakat kumpul, Pak, Bu. Masyarakat berkumpul semuanya di situ. Seperti kita sekarang sedang berkumpul. Kemudian di situ hadir siapa? Abu Jahal. Abu Jahal, ayo kumpul, semua kumpul. Ini Muhammad mau menceritakan suatu kisah. Disuruh kumpul. Tetapi ketika kumpul, yang dikatakan oleh Abu Jahal apa? Wahai Muhammad, kata Abu Jahal, wahai Muhammad, engkau betulkah telah melaksanakan perjalanan dari yang namanya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina? Ini sambil di depan masyarakat ini bilang Abu Jahal, bayangkan perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina itu kalau ditempuh perjalanan memakai onta itu perjalanannya itu 15 hari 15 malam. Ini Abu Jahal ceritanya ngomong ke depan masyarakatnya. Perjalanan dari Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina itu 15 hari 15 malam. Sedangkan engkau bercerita engkau di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sesaat. Bayangkan, pakai logika kita, pakai pikir kita, kata Abu Jahal nih. Kata Abu Jahal ini sengaja mempropaganda ingin memecah umat. Hati-hati. Yang namanya Abu Jahal padahal pamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pamannya sendiri, Pak, Bu. Beliau katakan, apakah betul? Akhirnya di situ mendengar Sayyidatuna Aisyah, putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidatuna Aisyah menceritakan kepada ayahandanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan, wahai ayahku, baginda Nabi besar Muhammad sedang berkumpul dan ketika itu ada Abu Jahal mempropagandakan, mengumumkan kepada masyarakat, sampai-sampai yang namanya orang pada zaman tersebut, orang-orang awam yang baru masuk Islam banyak yang murtad, banyak yang keluar dari Islam gara-gara
Abu Jahal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menemui siapa? Abu Jahal. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini salah satu sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijuluki As-Siddiq. Kenapa? Karena ketika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan apapun, mengatakan apapun, yang paling pertama mempercayainya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu bertemulah Abu Jahal dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, atusaddaqu kadzba Muhammadin?" Apakah kamu percaya, wahai Abu Bakar, atas apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad, atas kebohongan Muhammad? Kata Abu Jahal, "Ya Abu Bakr, atusaddaqu kadzba Muhammadin?" Apakah kau percaya atas kebohongan Muhammad? Kata Abu Jahal. Akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dijawab dengan sebagus-bagus jawaban, singkat, padat, ringkas dengan jelas. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar apa? "Ya Abu Jahlin, wahai Abu Jahal, lau qala Muhammadin ab'ada min dzalik lasaddaqtu." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Jahal, kalaupun baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang lebih dari ini, keajaiban daripada Isra wal Mi'raj, keutamaan baginda Nabi besar Muhammad, aku akan percaya." Saking Siddiq, jujur percayanya Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Habib mau nanya, keimanan Sayyidina Abu Bakar kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Maka dari itu Sayyidina Abu Bakar dijulukilah As-Siddiq. Karena segala sesuatu perkara yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad, yang pertama mempercayainya adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka pertanyaannya sekarang, bagaimana keimanan kita kepada Allah? Kuatkah iman kita kepada Allah? Atau masih lemahkah kekuatan iman kita kepada Allah? Maka dari itu minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mempunyai keimanan ini, agar Allah berikan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pula sekarang ini kita di mana di bulan Rajab, yang dimana sekarang ini sebentar lagi bulan Rajab akan meninggalkan kita. Yang dimana di bulan Rajab ini, kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ar-Rajab syahrullah, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan suci Ramadan adalah bulan umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, ulama mengatakan Ar-Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul salawat ala nabiyil mukhtar, wa Ramadan Quran. Fa inna hamalatal Quran
Yaumal qiyamah fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Ulama mengatakan bulan Rajab itu adalah bulannya istighfar, dan Sya'ban adalah bulannya untuk kita bersolawat kepada Nabiyil Mukhtar. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan adalah bulannya kita untuk memperbanyak bertilawah Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang selalu bertilawah Al-Quran nanti pada hari kiamat dia akan berada di naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan Rajab ini disebut Syahrul Istighfar, bulannya istighfar? Karena pada bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat suci Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmatillah. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya di bulan Rajab ini apa? Wa la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian sekalian ini berputus asa daripada rahmatku, daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Pak, Bu, jika kita ingin membersihkan diri kita daripada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, sekaranglah bulannya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuada, dan perasa hati, kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita kelak nanti di akhirat akan dipertanyakan atas apa kita mempergunakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Pak, kita ini dititipi. Pak, Bu, siapa orang yang paling tenang hidupnya? Ada yang tahu? Orang yang paling tenang hidupnya tukang parkir. Siapa? Tukang parkir. Tukang parkir ini dia dititipi mobil banyak, motor banyak, mobil bagus-bagus. Tapi ketika waktunya keluar, satu mobilnya hilang, dua mobilnya pergi, tiga, empat, sampai hilang nggak ada sama sekali. Kepikiran nggak dia? Kepikiran nggak? Kenapa? Punya tahu. Karena dia tahu itu hanya titipan. Nah kadang kita yang lupa, kita ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anggota badan, kedua mata, kedua tangan, kedua kaki. Kadang-kadang kita lupa kita ini dititipi Pak, Bu. Yang namanya orang nitip, tukang parkir dititip sepeda motor. Ada orang mau hadir maulid seperti ini, nitip motor ke tukang parkir. Terus ketika pulang, lihat motornya udah nggak ada spion, banyak kempes. Orang yang nitipin marah nggak? Orang yang nitipin marah nggak? Begitu juga kalau kita dititipi. Anggota badan ini kalau kita kada bisa menjaganya, yang menitipkan marah kada? Marah kada? Nah, sekarang ini banyak Pak, Bu, orang dititipi jabatan, dititipi harta, dititipi anak, dititipi istri, dititipi suami. Tapi kadang-kadang dia kada tahu titipan itu, malah sombong. Ada kada pejabat yang sombong? Ada kada? Banyak. Apalagi zaman dulu yang paling tertinggi
sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi dia kada tahu itu semua titipan dari Allah. Karena dia tidak mengetahui itu titipan semuanya dari Allah, maka Allah azab, Allah ambil semuanya. Makanya hati-hati. Berarti kalau ada pejabat-pejabat yang sombong, siapa itu? Murid Fir'aun. Hati-hati para pejabat. Ada juga orang dititipi harta, sombong. Ada nggak? Siapa? Korun. Itu hartanya Pak diriwayatkan orang yang membawa kunci gudang hartanya ini sebanyak 40 orang Pak. Saking besarnya ini gudang hartanya karena dia tidak tahu rasa diri, Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Makanya sekarang ada yang namanya harta karun. Harta karun itu harta korun. Hati-hati kalau kita tidak bersyukur atas apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Hati-hati jika nanti nikmat tersebut Allah cabut. Ada orang dititipi anak 1, 2, 3 anak titipan dari Allah, tapi kada bisa menjaga titipan tersebut. Anaknya yang pertama suka main judi, suka minuman keras, suka main sana ke sini. Itu titipan dari Allah. Kalau kita kada bisa menjaga titipan tersebut, Allah Subhanahu wa taala marah kada sama kita? Marah. Makanya hati-hati, kita ini hidup di dunia ini hanya sebagai manusia yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sombong. Semuanya hanya titipan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan Rajab ini kita dianjurkan memperbanyak yang namanya amalan, yang namanya istighfar kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Rajab ini dianjurkan memperbanyak doa apa? Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, Allahumma arhamni, ya Allah sayangilah aku. Allahumma arhamni waghfirli, dan ampunilah aku, watub alayya, dan terimalah taubatku. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari ini tempat terkecuali kita mempunyai kesalahan, dosa-dosa kepada Allah. Allah hapuskan, Allah leburkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup daripada Ramah Habib ini, mari kita berataan sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk istighfar kepada Allah? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal mutaya, astaghfirullah ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami. Sayangilah keluarga kami ya Allah. Renungilah dosa-dosa kita Pak Bu. Jangan sampai kita ini menjadi umat yang dimana kita tidak tahu diri. Jangan sampai kita menjadi umat yang selalu bermaksiat kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah taufik-Mu kepada kami ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Kami hamba yang tidak tahu diri ya Allah. Pada hari ini 1 kalikah, 2 kalikah, 3 kalikah kami melaksanakan dosa kepada-Mu ya Allah.
bosan-bosan kita untuk meminta terus ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan-bosan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak yang namanya istighfar, lebih-lebih di bulan Rajab. Kita ingin membersihkan diri kita daripada dosa-dosa kita kepada Allah, maka perbanyak yang namanya istighfar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan perkumpulan kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perkumpulan yang barokah. Mudah-mudahan ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan ada yang sedang mempunyai urusan Allah gampangkan urusannya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan sehat walafiat, panjang umur barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin segitu dari Habib. Mohon maaf apabila ada kata-kata ucapan yang tidak enak, jangan dimasukkan ke dalam hati. Dan apabila ada kata-kata yang murni, yang baik itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Undur maqala wala tandur man qala lianna man qala katsirul khataya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mati aja lampunya itu. Lampunya mati aja. Ya, itu tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh Habib Muhammad bin Ali Al-Atras. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, tausiah yang kedua kami mohonkan kepada Guru Abdul Basit bin Soleh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafiina wa Jiradina wa Barakatina ya Maulana Muhammad. Sebelum sedikit kita berkisah, minta waktu kurang lebih 10 menit. Di hadapan kita ada baju penarik hati. Ya, hadiahnya berapa? Hadiahnya 10.000 bro. Nah, hadiahnya 10.000. Kita tolong relawan dibantu dibagikan. Duduk di tempat, jangan ada yang berdiri selain relawan yang mau bagi. Ya, pembiniannya juga di tempat, jangan tempat berjalan, duduk tenang sambil dibagiakan di baju penarik hati. Doanya sudah dibacakan banyak, maulid, hafsi, syair dan lain sebagainya udah masuk sana. Doanya sudah barakah. Di dalam kitab Syarah Burdah dijelaskan bila hanya ada banyu yang dibacakan maulid, maka di situ dikatakan kawam menjadi obat bagi penyakit apapun. Nah, tolong dibagiakan hadiahnya 10.000 diiringi dengan syair-syair dalam waktu 10 menit. Sallallahu alaihi Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala. Syair kah? Berarti yang lain yang catat jalan. Tolong para pemuda-pemuda bisa membantu. Pemuda-pemudanya tolong. Ya. Siapa tahu dia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Habis saudara. Habis. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil liqa'illah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khaza'inil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah man darajatin nabiyyun tahta liwa'ihi fahum minhu wa ilayhi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi yub'atsuna man afnaita wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus kepada Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Attas dari Jawa Barat, para segenap tokoh masyarakat, alim ulama, guru Fahruzain, guru Zainal Abidin, guru Rusli, dan guru-guru yang lainnya, yang semuanya pengemban amanah dakwah Nabi Muhammad, yang mana Allah muliakan namanya satu persatu dalam Al-Quran. Allah memuji mereka, Allah agungkan mereka dalam sebuah kalimat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah angkat, Allah tinggikan, Allah junjung, Allah sanjung mereka, orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 11 lewat
jam 10 lewat deh. Iya lah. Jam berapa? Setengah 11 kayaknya. Ya, kira setengah 12. Ini gerakannya mic anu saku mati saku hendak. Nyarap lagi itu. Nah. Bismillah. Ada nang ini nyarak tapi pindah melampau. La ilaha illallah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saben tahun peringati. Saben tahun kita peringati. Saben tahun kita adakan acara. Namun di balik itu adakah sudah kita nang mendapatkan faidah daripada acara ini? Kayak apa iman kita lawan Allah? Kayak apa takwa kita lawan Allah? Kayak apa hubungan kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita pulang dari memperingati Isra wal Mi'raj? Sudahkah kita ada waktu perhatian khusus kepada sembahyang? Sudahkah kita bila waktu sembahyang selalu merasakan ya Allah alhamdulillah, hati senang gembira ketika masuk sembahyang 5 waktu? Sudah atau belum? Bilanya belum, berarti kita hanya mendapatkan pahalanya duduk memperingati Isra Mi'raj namun tidak mendapatkan faedahnya. Bismillah. Baik sedikit mati izin itu sudah mau ki. Sallallahu ala Nabi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan, amun pian hendak sukses, amun pian hendak sukses, ada amalan dari Rasulullah. Ada amalan dari Rasulullah bilanya nang pian gawi 4 ini, maka diantaranya pian akan mendapatkan anak cucu nang alim. Anak cucu nang alim. Kita sebenarnya nang ada di sini mesti hendak bisi anak. Amun ada hendak bisi anak berarti bijong. Itu ya. Kita berataan hendak bisi keturunan. Dan kita kadang-kadang hendak bisi anak keturunan kita tuh nang jadi maling. Ayo pian bapak-bapak, ada kan anak-anak pian jadi perampok? Adalah. Ya, pian kayak itu bisa anak. Hendaklah anak pian alim. Hendaklah semuaan hendak. Ayo. Ada tentang hendak anak tuh jadi perampok. Berdoa, ya Allah ya Rabbi, mudahan anak ulun jadi perampok. Adalah. Ada. Pasti mudahan selamat, mudahan baik, mudahan alim, mudahan jadi wali. Itu yang kita harapkan, ya. Itu yang kita harapkan. Ujar ulama 4 amalannya. Siapa yang menggawi? Kita yang menggawi. Pertama, jaga sembahyang 5 waktu. Kuitan yang ada penyembahyang, lihat ya tidak akan memiliki anak yang soleh, tidak akan. Semacam kuitan yang ada penyembahyang, anak ada bakalan jadi orang alim. Tidak akan jadi orang alim. Sekalipun dikatakan oleh Rasulullah, anaknya ternyata jadi orang alim, maka termasuk dikatakan oleh Nabi yang aku jar Nabi ada satu yang paling aku takutkan. Akhafu minad dajjal. Aku paling gair jar Nabi lawan yang semacam nih, lebih gair aku daripada dajjal. Jadi ujar sahabat, "Wa ya Rasulullah, apa yang pian gairakan itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, ulama su alim tapi sesat. Ayo. Itu yang digairakan Nabi Muhammad. Aku jadi Nabi Muhammad kada gairah mendajjal, dajjal itu jelas sesat sudah. Nang beri gairah ini alim. Pakaiannya sorban. Nah, apa kabar? Pakaiannya selendang. Pakaiannya jubah, tapi sesat. Aku jadi Nabi gairah banget manusia gitu tuh. Namanya ulama su. Mendahkan. Jadi mun kada sembahyang jangan harap. Ulun dahulu tahadusan bin Ni'mah. Sekolah SD berjalan, mulai kelas 1 itu berjalan kurang lebih 2,5 km. Mulai rumah ulun untuk ke sekolahan tanah kawitan lain termasuk orang sugih. Hidup pindah-pindah ke rumah ke gunung gitu aja keluar kawitan ulun. Tapi ulun ingat ulun 6 bedang sanak, bilanya subuh pasti abah yang membangun. Bangun. Bilanya ada bangun. Bila sahabat abah itu 3 kali paikat turun orang behari bebisi paikat. Paikat dulu. Belajar ngaji itu supaya bisa dilajari bahijak, bahari ulun dulu bahijak, tahu ampian yang dibaca alipan.
Nang paling suka ulun belinya di Alipan tuh beheja belinya sudah sampai wassalamu. Tuh rame hijanya. Wow nyabdu sin di atas wasin di atas salam di atas lamim depanmu wassalamu. Itu ulun bahari ingat tahun pian bisa lah beheja. Ulun bahari kayak itu belajar. Nah belajar apa ulun? Itu bilainya melajari ngaji itu bawa paikat. Bila salah ku cucuk di mata sakun ini aja. Kayak anak wani. Tapi ku itu hendak dicucuk di metaron paikat bungsal mata. Gair harus bisa dijaga bujur. Nah, dijaga. Jadi pertama bila hendak anak alim penyembahyang kuitan. Anak ulun sudah tuha guru tuha ataupun anu tetap berdampak kepada anak. Jadi jangan sampai kuitan nang bercita-cita anak jadi orang alim kemudian orang tuanya melalaikan sembahyang. Tak ada mungkin akan terjadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ketujuh mengamalkan sunnah. Kuitan nang cenderung bamalan sunnah Nabi Muhammad itu cenderung memiliki anak karena yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan bimbingan. Allah Subhanahu Wa Taala menjagainya. Lain kita. Kita menjagai apa yang kita ulah? Kita kadang awal menjagai anak kita. Kita kadang tahu tapi kalau Allah yang menjagakan. Pian kau menjaga anak jangan macam-macam anak jangan macam-macamnya di kamar mana pian tahu. HP wahai pulang diikuti macam-macam dibukainya. Nah pian tahu. Nah anak yang kelas 5 SD yang dibukai aja yang bawa utang itu ada baiklah. Kau lebih jagai. Kenapa kau jagai? Kenapa? Kalau Allah yang menjaga selesai. Allah tutup hatinya dari hal yang kada baik. Allah lindungi dari hal yang kada baik. Kayak apa supaya anak kita dijaga oleh Allah? Yang pertama kita jaga sembahyang kita. Dikatakan orang yang menjaga man hafiz shalah, orang yang menjaga sembahyang hafizahullah. Dijagai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada musibah. Dijagai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal yang tidak diinginkan. Dijagai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kehancuran rumah tangga. Dijagai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sempitnya rezeki. Dijagai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari anak yang durhaka. Nyaman gak? Orang yang sembahyang? Orang yang sembahyang. Tapi orang yang kata sembahyang jangan harap ya. Jangan harap yang dibunguli anak tuh banyak benar kuitan ini dibunguli anak. Ada anak yang membunguli kuitan dibunguli anak. Allah akan menjagainya. Gara-gara kita ada perhatian. Ujar ulama bila hendak tahu Allah tuh kayak apa baiknya Allah lawan kita, kayak apa perhatiannya Allah lawan kita, kayak apa senangnya Allah lawan kita, tergantung ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita ini kayak apa senangnya kita lawan sembahyang, kayak apa sukanya kita lawan sembahyang, kayak apa tujuannya kita lawan sembahyang, demi tujuan Allah lawan kita. Kita senang waktu zuhur datang, alhamdulillah zuhur sudah datang. Cepat-cepat mandi wudu. Allahu Akbar. Seperti itulah Allah senang lawan kita. Bagaimana kita gembiranya menyambut waktu sembahyang, begitulah Allah gembiranya dengan kita. Bagaimana kita menjaganya waktu sholat, begitulah penjagaan Allah kepada kita. Itu kuncinya. Nah, wahine rami dan semarak benar nang dikisahkan ilmu langit. Nang dikisahkan Nur Muhammad, nang dikisahkan Jad Allah Ta'ala, nang dikisahkan ini dan itu, ujung-ujungnya aku Tuhan, aku kada sembahyang lagi, Tuhan sudah bungol, kada Tuhan kada. Latih hidupnya, berkah kada? Tidak. Latih hidupnya nyaman kada demi Allah kada nyaman. Dan tidak ada orang yang mengajar berhimmat tentang seperti itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepuasan dalam dunia. Tidak ada. Kada nyaman hidupnya. Sanono hendak hidup berjauh-jauh pada orang, kada wanita orang. Dibubuncung manakah bagaimana? Tidak ada. Tapi mereka ulama yang berpegang teguh dengan syariat Allah, dasar jujur Allah jaga, Allah nikmati, Allah berikan kemuliaan kepada guru sekumpul. Langgarnya harap, rumahnya harap, mobilnya pertama keluar di Indonesia itu mobil Mercy hanya 2 presiden loh guru sekumpul yang basic. Penyembahyang. Setelah beliau meninggal ada ulama penyembahyang luar biasa ngaran sirin Kiai Haji Ahmad Bakri. Sugih datangi ke Gambut Gana rumah. Meninggal Guru Bakri ada lagi Kiai Haji Ahmad Suhdianur. Sugih pulang. Ada orang yang mengajarkan ilmu nang sasat itu tadi sugih kada? Hati bang. Kada sugih. Pengajiannya mah kamang. Bah, ada kalau dikisah anak buah urunan 1 juta sih murah. Lah anak bebaikat 350. Nukar kain putih bebaikat
Ulun ada didatangi oleh seseorang disuruh berbaiat supaya sugih. Tapi ulun percaya apa yang sidin sampaikan dan ulun yakin gitu bakalan sugih. Yang pertama membawa beras kuning di sidin 7 geles. Nah, kemudian membawa tapih kuning, kain kuning itu 7 meter, kemudian bertatak-tatak. Jadi kena datang pada kau beri amalannya. Nang tiga ini lo nak sanggup, jadi nabung 7 juta sehari. Nang kedua lo kau dan lo yakin nanti pada akan sidin itu kabul mendakan. Coba kamu kada percaya 7 juta sehari nabung, ada lah. Ini berapa ratus sebulan. Penyembahyang, nah penyembahyang. Adalah ulama yang penyembahyang itu mangkat disugih. Adalah. Kita kan usah membahas yang jauh-jauh ke sana. Guru sidin ini ada nama Cid Habib Syekh. Ya Habib Syekh bin Abdurrahman apa? Habib Syekh bin Salim Al-Attas. Ya. Di Masyad sana. Habib Abdurrahman bin Syekh ya. Habib Abdurrahman bin Syekh itu lewat sugih. Awal membangun pesantren di Hadramaut, orangnya di Indonesia. Penyembahyang. Nang masih hidup di udah kita nih, nang luar biasa terkenal di mana-mana. Tapi penyembahyang santai aja orangnya. Anum dia juga ngaran sidin Ustad Humaidi Banjarbaru nanti sugih. Mobil sidin Mercy. Satu-satunya Ustad muda yang pakai mobil Mercy di atas 2 kali lipat Alphard harganya. Mercy pakaian santai aja orangnya anum. Tapi penyembahyang ada guru namanya padahal pakaian pusuan buruk ada supan kan bisa Allah Ta'ala pakaian pusuan buruk yang hanyar pakaian ya Allah pakaian paling sakit kan nang diajarakan ilmu Allah nang maha kaya kada supan kan seorang kada kawan mencapai apa yang kita pandir memalukan nah kan dasarnya nak undangan nak 7 nak saring kah ini ulun bulit saring gimana dia luas diundang. Yang jelas ini yang ulun sampaikan benar. Orang nak penyembahyang sugih luar biasa tuh Kiai Udin Samarinda sugih ayo madahakan ada nang susah orang penyembahyang karena Allah nang menjamin orang nang sembahyang dijaga itu nang pertama. Nang kedua deh apa mengamalkan sunnah Nabi itu udah ringan-ringan aja. Mun orang bahari kada usah memikirkan sembahyang witir 11 rakaat, kada usah mun kawat 3. Mun kada kawat jogo witir nang lain tulak kajamban besandal. Sunnah. Madahakan orang nang 7 masuk kajamban kada besandal tu palalian. Iya, aku juga madahakan orang bila masuk ka WC tak kajamban tuh. Kada betutup kepala lawan kada besandal. Itu karena penyakit palalian. Ujung-ujungnya kena bini kita tinggal. Dikira dibawa dan dibuat di kandiran tulak acara berdua laki bini sekali bulik surangan mana biniku dia kan kita tinggal di acara. Padahal kan akibat apa? Sunnah Nabi padahal ini sunnah Nabi kenyataan. Fakta nih besandal, anak masuk ke itu besandal. Kopiah kapalan ditutupi. Pakai apa? Bakupiah tau. Ya orang jangan ada boleh bakupiah ada dalilnya. Nak ada boleh itu kopiah calap ke tahi itu kada boleh. Kopiah dihendak di kepala masuk ke WC boleh. Siapa mana ada boleh? Kan jadi pakai sembahyang aja. Pian najis sih kah? Masuk ke WC itu benajis kah? Ada Allah. Nak ada boleh kan dipakai sembahyang itu nang benajis itu nang ada boleh. Jelas lah sunnah Nabi Muhammad. Nah ini ulun rancak benar kuliling. Khutbah Jumat ulun rancak benar kuliling. Ujian Nabi baju punya baju mahat tuh paling baik dipakai baju putih. Nah mendahakan jangan yang lain, jangan bebalang. Ini memberi supan upiah hirang baju batik khutbah. Alhamdulillah yang beri supannya bang. Tuh lain ajaran Nabi itu. Mau hendak bebatik upiah hirang tuh ke pengantin. Jangan baju mahat. Dan belak-belakan. Kenapa? Karena kerancakan melihat. Pembakalnya kerancakan melihat sudah. Amun kada kawa putih beretaan baju barang putih biar aku biar hilang. Kada kawa pulang nano kupiah ka putih. Tapi
Tapi paling bagus itu mun kawa baju wan rupiah putih bila ka masjid hari Jumat. Selain Jumat ayo apa? Selain Jumat, khusus Jumat ini Nabi menyuruh. Ujar guru kami Habib Jindan mendahkan ujar sidin. Cukup dikatakan ulama itu kada mengamalkan ilmunya apabila ingin dapat tugas khotib Jumat pakaiannya ada putih. Ayo. Tugas khotib tukang khutbah khotib itu mendahkan tukang khutbah tenan. Ini sudah pakaian kada putih, kopiah hirang, baju batik, basa lawar, hapulang khutbah sing lawas. Tak guri-guri orang ada tak? Gimana? Kita musik. Kada makan memandangkan. Ya makanya khutbah itu pakaian putih. Ada bagian bis baju piyama barang. Sunnah Nabi. Nah, mengatakan dari 5 menit lagi. Sunnah Nabi nang kedua, nang ketiga bila hendak anak tu alim, katujuh lah kuitan tu bersedekah. Biasakan jadi orang tua bila hendak anaknya alim, anaknya sekolah di pesantren, biasakan pian jadi ahli sedekah. Jadi ahli sedekah. Masjid kada sing tulungan lagi. Hendak bersedekah ke masjid. Jangankan 100-200 ribu satrak diterima panitia pian duit. Hendak bersedekah aja amanah aja kawan. Ada sing tulungan masjid ya. 3 kali ulun ceramah kasih ini 3 kali kayak ini ya. Mana nang berduit di kampung tuh mana? Ini kan ada panitia ada memadahin ini ulun hendak soalnya mau mulai dulu carucok, dia carucok. Ya kalau pembakal ulun ada tatamu sebuah desa, harus perlu ulun sebutkan dan masjidnya sudah jadi megah. Ada sebuah desa hendak membangun pendopo masjid. Maka rapatlah di desa tersebut. Nang sugih semua diundang, nang miskin diundang. Dihitung sedesa itu berapa rumah. Nah, yang di Talus ini berapa rumah sedesa? 250-an rumah. Samuan Islam. Ya. Jadi di sana itu sedesa itu dipatoklah dengan jangka 3 bulan. 3 bulan 1 juta 1.000 orang. Ini ulun nang menyaksikan. Sebuah rumah dimintai infak hibah 1 juta. Sebuah rumah. Waktunya 3 bulan. Kesarah hendak 500 atau 350 sekali bayar. Yang penting waktunya 3 bulan. Disepakati, ditandatangani oleh pembakal, disepakati oleh masyarakat, ditariki oleh panitia. Per sebulan ditarik 300. 7 bulan jadi pendopo. Kenapa ini? Karena desanya kalau nggak salah sekitar 1.700, berarti 1,7 M. Jadi 7 bulan. Jadi berat kan kita keluar 1 juta sering kita? Ada berat. Tidak ada orang Talus itu nang bujur-bujur miskin kan? Masih ada abon sawit 1 juta itu kan ada berat. Aku guru aja berat-berat aja urusan 300.000, 350 guru sebulan nang 700 man yang ngaridik sakupi itu napa? Pian bawa ke sakupi itu jombang ke surga. Mau pian anda kasih ini 300.000, pian sampai ke surga. Dina mate. Ini mangulun lihat di sana. Coba seandainya di sini, oh kayak itu jadi kita sepakat sudah sebuah rumah 1 juta dan itu cuma berjangka 3 bulan. Selanjutnya kada ada lagi sudah 3 bulan aja jaraknya. 1 juta tuh dilunasi dengan 3 bulan. Cih, berat apa itu? Ada. Beratnya apa? 3 bulan. Kada berat. Dan ulun yakin kada berat. Nang berat mengeluarkan 3 bulan itu hanya orang pemalar. Padahal kan, namun kada pemalar, kada berat cuma 3 bulan. Kada kayak sekopi itu 3 tahun. Nang mengkredit itu apa 5 tahun. Nang ini ngaridit oleh masjid 350.000 bulan 3 bulan. Ulun yakin tontong apabila 250 warga 4 1 juta per 3 bulan. Tontong nih. Berhentak tahun gede sampai di sini, di situ sudah. Kayak pembakal bujur kan ada tak? Ulun menyaksikan seorang itu kejadian yang pernah ulun lihat. Inilah cara untuk membangun dengan cepat. Ini metode yang belum tahu nih.
luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi. Karena ulun nganggap itu kada berat. Dan jelas kada berat soalnya 3 bulan aja. Nah jakainnya berlanjut sampai 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Jangankan pian ulun tin mundur bagaimana? Ini 3 bulan. 3 bulan. Ayo. Nuka rokok kawa. Saben hari kalau nuka rokok. Hari-hari lo berokok. Ada lo rokok yang tebak waktu. Oh, belinya hari Ahad hanya berokok. Sanayan Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, parai. Ada lah kayak itu. Hari-hari nuka rokok. Rokok yang paling murah. Ada wah ini rokok di sana, di sini ada merek rokok wah ini yang dicantum, cari hak di toko dicantum tuh ada merek rokok, mereknya Janda. ada di sini. Ada lah. Makanya 2024 ini semuanya canggih, ngucuk Janda aja 15.000. Ada ngalih. 15.000 sehari sebungkus. Nah, ulun dihitung 10 hari berapa? Hah? 150 sebulan 4,5 lah kak. Saya masikin sebulan 300 kita kawal lah kak. Kayak larang Janda pada masikin. Rokok. Kalau anak Nabi Muhammad. Ini nang berapa? Nang ketiga. Ibaratnya kayak sedekah lah anak jadi anak orang A, anak pian alim. Nah. Kemudian nang keempat, jaga makanan. Jangan sampai tak makan nang haram di keluarga itu. Jaga makanan baik-baik. Jaga bujur-bujur. Jangan makan nang haram. Bila tak makan nang haram, alamat kada bakalan alim. Alamat anak kada alim. Diri kita pun jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amun kawan jangankan mengambil kakabun nurang, kakabun sawit kurang istilah. Sawit kurang tak gugur gini, hijakan deles buruk yang diambil. Karena itu haram. Itu haram. Apalagi istilah mulai di rumah biasa ikrik sekalinya kakabun orang. Setengah bulan sekali manen sawit kira orang bisi sawit sepeda sawit tetangga dipanen. Dasar kada pintar. Bisa kisah. Jangan sekali-kali. Ya, jangan sekali-kali. Kada selamat hidup makan yang haram. Padahal makan yang haram. Makanya wah ini perusahaan luar biasa. Di wadah kami itu mulai hujung ke hujung bileinya sinar mas. Pasti diulahkannya parit di jalan. Kenapa? Karena orang Islamnya jen maling. Orang kita, amun orang luar mah guru je, orang tukang ya itu urusan orang. Ada urusan kita, dia aja di maling. Yang penting kita umat Nabi Muhammad, bila kita hendak baik, hendak terbimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah, jangan makan yang haram. Terakhir sebuah cerita, ada ngarannya Syekh Idris. Syekh Muhammad Syekh Idris As-Syafi'i, alim, Pak Ibadat lah bahasanya, Pak Ibadat. Ketika asik-asik ibadat orang Pak Ibadat, cuma bahari itu bilinya mandi kalanting sama di jantung tuh kayak itu juga. Bahira kami mandi kalanting, kami nyambet lanting sana sungai turun ya lah ke Kambetang lah. Nah Kambetang di sini ada danau biru. Danau biru, cuma danau biru, wah ini kayaknya pampan dah. Ulun bisa tinggal di situ tuh ada kan, mau ujung. Karam perahu, orang ibadah asal di dalam kapal Titanic. Di danau biru, lu pun pian kalau terlalu silau tuh. Kayak apakah kabarnya ini pokoyo situ kan tahu lagi kisah. Sampai ulun kasih temonjun, la ilaha illallah. Nah, mendahakan. Jadi mandi ke Kambetang. Sampai di Kambetang sekalian ada buah larut. Ada yang mendahakan itu buah delima. Ada juga yang menceritakan itu buah apel. Kita ambil lah cenderung buah delima karena buah delima itu memang suka tumbuh di sungai, ditanam hidup. Pun buah apel kada kawat berangan, padahal di tempat yang dingin. Lah buah delima. Bapaknya sudah rahat asik-asik. Ada buah delima larut, bapak diambil buah delima larut, diambil isi di dalamnya, dibuka buah delima, isinya diambil beberapa biji dimakan. Setelah dimakan dikunyah-kunyah tatanguk. Setelah tatanguk hanya sadar, ya Allah, ampun siapa ini buah delima. Hukum fikih mengatakan namun buah larut itu di sungai, buah itu larut di sungai, dan sekiranya buah ini bisa buruk,
boleh dimakan. Tapi bilainya urangnya menagih, wajib dibulikakan. Bilainya kada menagih, bisa jadi halal. Larut di sungai. Lah, lain bae istilah naiki pampakin urang, kada kabar. Urang jaga pampakin sekali bisukan separuh hilangnya. Udah kau itu haram. Pampakin urang kan. Itu dilimati larut. Sidin ahli hukum, ahli fikih, cuma tetap takutan. Ya apa saja, kada halal ini sudah masuk ke barot. Menang 2 biji isi dalamnya delima ini kada halal, maka darah dagingku akan menjadi sesuatu nang haram. Setiap daging nang tumbuh daripada nang haram, fanar aulabi, maka lebih pantas dia dibuat ke dalam neraka. Itu dalilnya. Waman akal haram asad jawarihu sya'a am abad. Namun sudah makan nang haram, maka mau kada mau dihendaki atau tidak, mesti anggota badannya mengarah dan menuju kepada kemaksiatan. Asad bermaksiat badannya sya'a amaba, mau kada mau. Bila sudah makan nang haram, pasti tujuannya bermaksiat. Bila sudah makan nang haram, pikirannya itu kada denang baik lagi. Anak manjeble aja pikirannya. Berarti bila ini padahal bilanya ada lelakian tuh pikirannya hendak manjeble aja, berarti makan nang haram. Tapi ada juga lelaki yang kada suka makan nang haram, tapi pikirannya bilang hendak bini aja ada apa? Dia berbini itu hendak 4 yang bini ada apa? Itu baik aja pikiran orang hendak berbini itu mendahakan daripada pikiran hendak menjeble, itu nang ada baik. Setelah dimakan cari ke hulu sungai, jalan mencari siapa sih yang ampun delima, datang yang ampunnya siapa, betakon orang ampun ada tahu pas ada tumbuh di sungai pohon delima pembakalnya. Ditakoni pian gak ampun delima, iya ampun kok. Apa kabar? Bekisah lainnya ulun tadi mandi ini tambahkan dan ulun makan 2 biji 3 biji di dalamnya, dan ini sisanya ulun belikan lawan pian sisanya, ulun minta halal minta reda. Ampun delima orang alim, ampun delima orang yang berpendidikan. Ujar ampun delima berarti ini bukan orang sembarangan, sampai isi di dalamnya aja minta halal minta reda. Ini bukan orang sembarangan, ini orang hebat. Kebetulan Sidin pas dengar aku bisa anak bini di rumah. Nah, kayak apa caranya supaya aku kawinkan dengan orang ini? Lalu bepada diujilah oleh ampun delima. Dak wajar aku mahalalakan ikam sudah makan kecuali ikam memenuhi beberapa syarat yang aku ajukan, hanya ikam boleh halal delima itu. Syarat pertama apa? Syarat pertama ikam begawi dulu 2 tahun. Ya mungkin anak Sidin itu tadi kebetulan juga anak Sidin tadi belum sampai umur, belum balik, mungkin 12-13 tahun anak Sidin. Jadi mau ditunggu 2 tahun, pas anak Sidin balik sudah. Ikam mun hawan begawi 2 tahun, insya Allah halal. Tapi ada syarat selanjutnya. Syarat pertama begawi dulu 2 tahun, kada ku gaji. Ikam cukup ku beri makan, ku beri minum, kada ku beri duit, kada ku gaji. 2 tahun begawi 2 tahun. Apa gawinya? Tukang haragu pohon kabun anggur. Jadi membersihi, menjaga, memanen dan memetik. Siap. Daripada aku haram nangku makan dan akan bermaksiat sekujur batang tubuhku, lebih baik aku begawi 2 tahun kada gaji. 2 tahunnya begawi. Begawi. Ngaran ampun nente. Ampun kabunnya orang alim, banyak tamu kan? Tamu datangan orang alim. Banyak tamu datangan. Nang tadi tamu begawi terus. Tepat 2 tahun, hari ke-2 tahun datang tamu dari pejabat negara. Yang datang dari pejabat negara, presiden datang kunjungan karena hendak pemilu tanggal 14. Lalu kunjungan datang presiden banyak ini kisah, datanglah si pejabat tadi. Nah datang, ujar ampun anggur, anak-anak muda tolong ambilkan anggur manis. Ini tamu pejabat nih, ambilkan yang manis. Putihkan, maka melihat anggur itu belinya hirang pekat pasti manis. Kan ya itu pikiran kita. Diambil nah hirang diambil, disidangkan. Sekali dimakan masam pada ramadi mantah. Nah hirang tadi seharusnya manis. Lupa mamanya pulang ampun anggur. Habis disambetik di mamai disumpahi, tapi kebun binatang ada keluar. Ada nang macam nang bahasa sambet nang ada baik tuh ada. Kurang alim kan saliknya wajar aja. Nah,
Bemamai. Dengan tunduk si pemuda menjawab, ampun maaf pamanai. Selama 2 tahun ini ulun pian suruh berjaga di kebun korma pian dengan perintah menjagai kebun. Tidak pernah pian memerintahkan ulun untuk mencicipi buah anggur. Selama ulun 2 tahun tidak pernah merasakan bagaimana rasanya anggur pian. Nih menjaga lo kan nih. Saking hebatnya nih pemuda. Ayo, ada orang taruh sini dicisat jadi wali. Hebatnya nih. Ujar ampun anggur dasar hebat kan anaknya ini kalau dia baik. Top dasar top ujur. Luar biasa. Merasai aja kali ini karena disuruh menjaga, jangan disuruh tuh jagai kebun kurung makan beretaan. Nah, itu dasar bangun talingan barot memakan. Selesai. Mun kayak itu lanjutkan jar sini syarat yang kedua pilih ikam hendak. Delima itu halal, syaratnya ikam kawin dengan anakku. Dengan kawin himong. Sama kan deh himong. Jadi macam kawin luara siap. Tapi itu rumah anakku tuh picak. Nah, hamjar para yang sudah mbah itu tuli pulang. Ada sekedar tuli aja. Bisu pulang. Mbah itu bang potong pulang. La ilaha illallah, potong. Mana potong, mana bisu, ujar kanak daripada aku nunggang anak piambik nunggang bubuling. Terserah ikam pilihan. Ikam mau nikah, ikam kada mau delima haram. Terserah ikam, pilihan ada di tangan ikam. Ikam hendak bulik silahkan dengan kada menikah dengan anakku, tapi haram delima. Tapi bila ikam hendak halal nikah lawan anakku. Pilihan pemuda ini daripada haram. Aku kan lelaki, ya bahasanya aku kan lelaki. Daripada haram aku bulik, aku kawin, noninya kena kawin pulang. Itu lelaki juga kan, ada apa-apa. Tak paksa, pikiran pakai itu lagi kan. Ayo sudah, bismillah. Terjadilah malam itu akad. Sawwastuka wa angkahtuka qabiltu nikaha wa bimahril mazkur. Selesai pernikahan. Masuk ke kamar. Babe anak berapa? Berucap. Ada jadi masuk, bungkas lawang mintuha. Ujar mintuha, kan apa kamu buka? Lain bini ulun jar, tak salah masuk kamar. Tak salah masuk kamar. Kan apa makan lain? Bunges benar. Orangnya lantik bulu matanya, mancung hidungnya, tinggi awaknya. Nah, apalagi putih orangnya. Luar biasa. Ujar mintuha, iya itu bini ikan. Itu bini ikan. Anakku mulai lagi halus, tidak pernah keluar rumah. Wajar kulitnya putih. Padahal kan matanya buta dari maksiat. Kukatakan telinganya tuli daripada pendengaran yang haram. Kukatakan mulutnya bisu dari berkata yang kada baik. Kukatakan kakinya buntung karena tidak pernah berjalan ke maksiat. Ini aku jagai dan aku hendak mencariakan menantu nang cocok lawan inya, nang sederajat lawan inya. Dan aku mulai ikam datang membawa delima hendak minta halal delima, padahal jaraknya puluhan kilo dari sungai itu ke hilir. Aku sudah tahu ikam adalah bobot lelaki hebat. Bobot lelaki hebat. Maka aku hendak ikam jadi minantu, kuji kamu. Maka nikah. Setelah nikah, betianan Betianan itu 4 tahun. Bini Zidini betianan 4 tahun kada sing lahiran. Gara-gara Witan menjaga hal yang haram, lahirlah anak Sidin. Siapa? Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Nang hari ini kita sembahyang umpat Imam Syafi'i. Nang hari ini kita sujudnya Imam Syafi'i. Hari ini kita berzikir, zikirnya mazhab Syafi'i. Hari ini kita berwudu, wudunya mazhab Syafi'i. Hari ini kita tayamum, tayamumnya mazhab Syafi'i. Abahnya Imam Syafi'i begitu kuatnya menjaga daripada makanan yang haram. Itu buai padahal berlebihan jaga dari haram. Anak tuh hebat. Jadi katakan tadi berapa macam bila hendak alim, pertama sembahyang, kedua mengamalkan sunnah, yang ketiga sedekah, ya kan? Sedekah ini kasihan Masjid Mujahidin, dauhnya aja buntus. Kayak apa lagi? Ya Allah, itu dauhnya cuhung luangnya dauh, kasihan. Bon, iya kasihan. Padahal siapa ada kulit sapi itu harganya. Sallallahu ala Nabi. Yang keempat makan
halal dan berkah kita beritaan lah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum ditutup ulun nyampaikan ada oleh-oleh sedikit. Itu ada hendak berhadiah minyak harum guru Harun. Nah ada situ pemilih berpaksa milih itu takon situ. Ada juga hendak melakukan sunnah siwak. Ulun ada membawa siwak. Tahu lah siwak? Tahu. Nih akar arok namanya, kayu siwak. Lain akar tuba lain. Tanja biar mantap akar tuba. Ini akar siwak cuma mirip pak akar tuba. Cuma disuruh mencatok pak. Akar tuba dicatok putih, yang ini dia tahu. Nah, lah hendak situ karena belinya besiwak itu sekali kita sembahyang besiwak sama pahalanya 70 rakaat. Nah, itu ada hadiahnya 15.000 ya. 15.000 pahalanya genal. Ada tape hadiahnya 120.000. Yang menanam tape indah buruk sedang nukar deh. Ya, ada tape 120. Ada minyak harum maupun habib. Nah, datang di Jawa bawa minyak harum itu bisa segan ruangan di sini, bisa segan apa Beb? Awak, segan baju, lengkap 3-in-1 kan biasanya. Awak beritaan, tak ada ampun Habib 30.000 justru betul. Ada juga di muka kita, pian situ aja kita betapa non bubuhnya. Minta halal, minta reda, ampun maaf dahulu sebelumnya. Dan ini ada sebelum ditutup setengah jam 11 ya, ada barang lilang kah? Kita lilang sekian pembangunan masjid nang hendak nukari. Kena langsung bebadah. Bawa wadah beli tuh ada nang apa tuh nang anak ulun pulang belilang di sini bojong tabu lirit kain aja kan tuh ada wadah 1, 2, 3, 4, 5 iyalah. Nah itu belinya pian ada nah hendak langsung hubungi panitia. Harganya kita andak harga mulai dari 300.000 kemudian selanjutnya ditinggian kena di luar sudah benar. Nah menyatakan untuk masjid masaru pada hakun bin sekian masjid ya anak ulun balilang di sini pina tak hari dia barang hah la ilaha illallah tuh nang hirang apa itu wadah apa nang hirang wadah ini pilihnya hirang nyaman lah kenapa dia kata anak-anak belilang nggak pulang segan masjid lain berjualan nih sebuteng mau apa itu dimakan makan ini jasidin. Nah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Lelang untuk pembangunan Masjid Al-Mujahidin dengan wadai nang kada bangaran harga berapa nang ada di situ duit kamu hutang boleh yang paling sauti tinggi pon. Nah, sidin 50. Sidin 100. Ibu hutang boleh, Bo. Ada denda kayak ibu. Ih, ibu aku bisa boleh surang di mahir untung. Jangan menyenyok ini sekian masih. 150 di sidin. Ayo, 150 ada sebutin. Mana orang 200? Wah, mau bakal 200. Ayo, siapa lagi? Ini boleh hutang. Kadang harus dibayari, kadang belanja sudah deal, boleh kena bayari kamu sedikit 2,5. Dari lagi 300 ya. Nah, aku burung jena lagi nih. 300 di sini, 300 dah. Lagi 3,5. 350 second CD. Amun ulun taruh sakan kena kalawas itu. Labihan sudah. Yuk. Nah langsung Allahumma shalli ala Muhammad. Nih pulang. Apa nenek? Wadah apa kalian nenek? Buruk ada buruk. Lain itu gipi. Sallallahu ala Nabi Muhammad dengan bismillah berapa harganya? Sekian masjid. Lain berjualan di masjid. Pon 100 150. Tak kasih tuh wadahnya ada lagi. Nah, ada lagi 150. Ibu dede nani nyahot supaya ibu ika jauhan kakak muka kau ulun bo supaya pilih nyahot. Ulun kasih tok. Ini ngangkat wadahnya nih. Dan tahu aja tok. Jangan ada yang bulikan. Yang bulikan biar timpang.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ini belanja sarik panitia. Nah, ulun membawa ade sekian bangun masjid. Panitia nyuruh lebih enak sarik panitia. Oi, nama di kamera. Sallu ala Nabi. Bib Rasul Bib. Ini memang bawa deh, yang benar. Saya bangun masjid itu tadi kayu 300. Ini bapak-bapak berapa tadi? 150. Ada nggak lagi? Bapak-bapak. 150. Iya, 150 tadi. Ada nggak bu? Ada. 300, 200. Pon. Sama biar ada Sidin. 2,5 di Sidin. Bu. Tuh banyaknya dudukan sih bu. Ada kan berapa nih? 2,5. Oh bu. Makanya berpanen sawit bu. Apa kan kita kok? Berapa? Mana orangnya? Julong. Kakak orangnya nah. Anak hutang kayaknya kalau Pak Pian mau makan itu ulun doakan sakeluargaan bahagia dunia akhirat. Amin. Sugih dunia akhirat. Aminakan berkah. Amin. Ayo Pian orang paling banyak aminakan sugih Pian dunia akhirat. Lawan pipiringnya. Ini. Nah, ini wadai. Wadainya harusnya donat ganal. Mana tadi wadainya? Sudah wadainya sudah. Ini donat ganal berapa? Berapa? 200. Pon. 300. Apa lagi? Di dalam apa nih? Ada yang di dalam ini memang hubungan yang bisa sawit sing banyak. 3,5 juga dong. 3,5 aja di dalam. Sama. Loh, bos sawit. Ya. 400. Oh, lu ini pian palapan kalau tak palu-palu sudah kan. Setengah aja. 4,5 aja di dalam. Terus minyak mana? Amit mana nih? Boleh mami. Uncit mana tuh? Berapa? Sampai di tiang uncit. Berapa ratus? Di dalam 4,5. Di dalam 4,5. Apa lagi? Dalam besar. 500 julung wadah jenal. Badannya. Mana lagi? Nah. 300. Ya. Ayo 300. Siapa lagi? Mana lang di dalam dari mana? 500 Gar. 500 julung. Ini sabuting lagi. Tahu. Nih. Pon. Ini tabungan. Berapa tabungan? Berapa ratus? 500. Ada lagi. Wow, berapa di kamera? Siapa lagi? Udah diangkat sudah bilang disuruh dimakannya lagi. Ada lagi ada nih. Sekali 500. Saya juta, juga tak ada. 1 juta julung. Antar Bor. Ini warung nih, warung. Halo ala Nabi Muhammad. Allahu sallallahu alaihi. Halo ala Nabi Muhammad. Allahu sallallahu alaihi. Kalindang ulon. Berapa? 500 ya.
Ini kuman itu kok kulun bawa kemana-mana atau lah merahakan. Ya Allah, Lindangnya paling larang. 600 lagi siapa? 6,5 Jesi deh. Apa doang? Ayo. Ini kenapa naik kamera? Berapa HP yang jadi jay? Ayo. Berapa? 700. Adakah? Ada kamu membagi-bagi. Sampai apa aku di Salindang? Sunnah kan di Salindang. Sembahyang di rumah sorangan di Salindang. Nah, ada pahala sunnah. Bisa kan masjid, kan sekian ulun kan ya. Saribun kan minta semuaan sekian masjid nih. Padahal abang 3 tahun mau kesini yang aku cocok katanya cocok. Ada sih keuntungan masjid. Mana bos minyak nih, bos minyak. Ini berapa? 700. 750. Tanggungnya 50 nambahin. 1 juta aja siapa? Wah, 1 juta aja sih. Taruh sakan lagi, siapa lagi? Bos minyak mana? Bos sawit mana itu? 1.100.000. Nah, 1.100.000. Siapa yang 1.100.000 mohon orangnya? 1.100.000. Dan 1.100.000 segini pian dah. Kalah nang di dalam. Bos saja, tapi 1 juta yang penting. Parai. Bismillah, kasih nih. Ayo gadis. Ayo gadis, ambil. Mau makan gadis 1 juta wangi kayak apa? Nang toha. Jangan di kamera lama. Hari yang kamera. Rumah nih. Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, minta minta tidak sunnah hendak siwak lah hendak apa karena ampun maaf ini sudah dililang. Baik, berakhir tausiah sendiri maka berakhirlah acara kita. Terakhir yaitu doa. Kami mintakan untuk mendapatkan berkah. Mudah-mudahan desa kita ini mendapatkan berkah. Kepada Habib Muhammad bin Ali Al-Atas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, sebelum Habib doa, kita bareng-bareng bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kemerataan di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan, berkah kita munajat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka indahulu lil hadithil amimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana
ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا ولمن تسبق إلينا ولمن أوصانا بدعاء وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام وارزقنا حسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ya, alhamdulillah berakhir pembacaan doa, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Sebelum ulun tutup, ulun menyampaikan dana yang dari hasil lelang tadi, wadai dan surban guru basit sebesar Rp3.750.000. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penyahut lelang. Ulun ucapkan ribuan terima kasih. Maka ulun sebagai pembawa acara, apabila terdapat kata-kata ataupun sikap ulun yang tidak berkenan, ulun minta halal, minta ridho. Ulun tutup acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.